pernyataan tentang larutan asam dan basa berikut yang benar adalah, dari sini kita akan bahas solusinya adalah, nah katanya pernyataan yang benar. Kita langsung cek saja dari opsinya teman-teman. Yang A katanya asam merupakan elektrolit yang membirukan kertas lakmus. Berarti kalau asam ini terakhirnya itu huruf M, maka kertas lakmus akan berubah menjadi merah. Sedangkan basa ini awalnya adalah B, maka kertas lakmus akan berubah menjadi biru. Berarti kalau asam merah, tapi di sini bilang membirukan kertas lakmus, berarti salah ya teman-teman. Yang B, larutan non elektrolit dapat bersifat asam atau basa. Nah, kalau dia larutan non elektrolit, ini adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Contohnya itu seperti karbohidrat, berarti karbohidrat itu jenis seperti glukosa, sukrosa, sukrosa, maltosa, laktosa, dan lain-lain. Kemudian alkohol seperti etanol, misalnya metanol, kemudian propanol yang ada ol-olnya. Ini non elektrolit itu adalah urea. Jadi kalau dikatakan larutan non elektrolit bersifat asam atau basa, itu salah. Nah, larutan asam atau basa ini termasuk ke dalam kategori larutan yang elektrolit. Berarti ini salah. Larutan elektrolit dapat dipastikan bersifat asam atau basa. Ya, ini bisa teman-teman. Jadi larutan asam atau basa itu bersifat elektrolit. Elektrolit di sini nanti bisa elektrolit kuat ataupun elektrolit lemah. Kalau asamnya asam kuat, biasanya elektrolitnya adalah elektrolit kuat. Jadi kalau dia elektrolit kuat, ini pada umumnya teman-teman itu adalah asam kuat, kemudian basa kuat. Nah, tapi kalau dia elektrolitnya adalah elektrolit lemah, ini biasanya adalah asam lemah, kemudian basa lemah. Nah, di sini elektrolit kuat juga ada biasanya teman-teman garam. Nah, garam juga termasuk dalam elektrolit kuat. Yang D, larutan elektrolit dapat bersifat asam, basa, atau netral. Nah, ini kalau asam atau basa termasuk ke dalam larutan elektrolit, benar ya teman-teman. Tapi kalau di sini atau netral, nah netralnya di sini maksudnya seperti apa? Kalau dikatakan garam netral itu menjadi benar, bisa benar. Tapi maksudnya di sini bersifat asam, basa, atau netral. Kalau misalnya garam, itu ada garam yang bersifat netral, ada garam yang bersifat asam, ada garam yang bersifat basa. Nah, maksud netral di sini kita masih belum tahu nih, apakah garam yang bersifat netral atau netral yang seperti apa. Kalau dia netral, seperti glukosa, sukrosa, etanol, metanol, urea, ini tidak termasuk ke dalam jenis asam ataupun basa. Bisa dikategorikan ke dalam larutan yang netral. Kenapa ke dalam larutan yang netral? Karena tidak merubah kertas lakmus. Artinya lakmusnya itu kalau dimasukkan ke dalam larutan ini, warna kertas lakmusnya itu menjadi tetap atau tidak berubah. Jadi untuk yang D ini saya rasa salah, kurang tepatnya di sini. Tapi kalau di sini dibuatnya garam bersifat netral, baru benar. Tapi kalau di sini dibilangkan bersifat netral, nah maksudnya bersifat netral itu bersifat yang bagaimana? Non elektrolit juga adalah larutan-larutan yang bersifat netral. Jika kita cek melalui kertas lakmus, seperti itu ya teman-teman. Yang E, larutan asam atau basa dapat bersifat non elektrolit. Ini salah. Jadi larutan asam atau basa katanya non elektrolit. Sehingga jawabannya itu adalah yang C. Baik teman-teman, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya.